Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, alhamdulillah selamat bertemu kembali pada video pembelajaran matematika untuk kelas 11 MIPA semester 1 untuk materi trigonometri bersama saya, yaitu Bapak Jamin. Pada video pembelajaran kali ini ada 5 konten yang akan saya sampaikan kepada anak-anak semua. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang ketiga adalah tujuan pembelajaran, yang keempat kajian materi, dan yang kelima adalah latihan. Itu anak-anak isi dari video pembelajaran yang akan saya tampilkan kepada anak-anak semua, dan langsung kita menuju di sesi yang pendahuluan ya. Baik anak-anak, ini adalah sekilas sosok kita mengenal salah satu tokoh penyumbang ilmu matematika, khususnya trigonometri. Beliau adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Sekilas mengenai profil beliau, silakan kalian baca di tulisan yang saya tampilkan berikut ini. Jadi itu ya, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi atau yang lebih populer dipanggil sebagai Al-Khawarizmi ya, salah satu penyumbang atau penyokong dari ilmu matematika, khususnya adalah trigonometri. Untuk ini anak-anak, video mengenai salah satu aplikasi trigonometri pada teknologi tinggi yang diaplikasikan pada teknologi militer. Ini yang dinamakan dengan ICBM, Intercontinental Ballistic Missile atau dari Attack kedua. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca narasi di sebelah kanan video berikut ini.
Selain trigonometri dimanfaatkan dalam teknologi militer atau teknologi persenjataan, trigonometri juga diaplikasikan pada bidang alat yang dinamakan dengan EKG ini. Ini adalah alat yang mengukur tentang kondisi jantung seseorang ya. Tampilan dari alat tersebut itu dinyatakan dalam bentuk lubang sinusoida, di mana persamaannya adalah menggunakan persamaan trigonometri ya. Ini manfaat trigonometri di dalam teknologi kesehatan. Jadi trigonometri ternyata memiliki sumbangsih yang sangat besar di dalam peradaban kehidupan manusia ya, baik di teknologi militer, teknologi kesehatan, dan sebenarnya pada bidang arsitektur dan lain-lain juga memanfaatkan trigonometri atau ilmu hitung sudut ini anak-anak ya. Inilah kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran dan indikator dari materi kita, ini sudah saya sampaikan. Yang pertama, sini tujuan pembelajaran, dan yang kedua adalah indikatornya ya. Semoga apa yang akan kita kaji nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang keempat, langsung kita masuk pada materi bahasan, yaitu menentukan rumus jumlah dan selisih untuk sudut sinus. Tapi sebelumnya kita kilas balik materi dulu yang pernah kita pelajari di kelas 10, karena ini memang menjadi prasyaratnya ya. Misalkan saya punya segitiga ABC, ya, kemudian sudut A-nya itu diketahui yaitu sudut alfa, maka luas segitiga ABC kalau kita memanfaatkan perbandingan sinus, maka kita dapat menemukan bahwa luas ABC itu adalah perkalian antara sisi pengapit sudut yang diketahui. Di sini sudut A, yaitu sisi AB kali sisi AC. Sehingga luasnya adalah setengah AB kali AC sin alfa. Bagaimana kalau segitiga A, B, dan C, itu yang diketahui adalah sudut C, yaitu sudut theta. Maka luasnya bagaimana? Analog dengan yang pertama tadi, maka perkalian antara sisi pengapit sudut yang diketahui, yaitu sudut theta, di sini adalah sisi AC, kali sisi BC. Sehingga luasnya menjadi setengah AC, kali BB sin theta. Bagaimana kalau yang diketahui adalah sudut B, yaitu beta, luasnya bagaimana? Ya, silahkan Anda pikirkan sendiri ya, dengan menggunakan analogi yang saya tampilkan pada animasi 2 tadi. Materinya anak-anak ya, sekarang kita masuk di materi inti pembahasan kita, yaitu menemukan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Misalkan saya memiliki segitiga ABC, kemudian dari titik C saya buat garis tinggi terhadap sisi AB, maka kita temukan di sini adalah titik D, maka garis CD ini tegak lurus dengan sisi AB ya. Dan garis AD membagi sudut C menjadi dua bagian, yaitu sudut alfa dan sudut beta ya. Maka di sini kita menemukan dua buah segitiga, segitiga BDC dan segitiga ADC. Segitiganya saya potong dan saya pindahkan ke sebelah kanan, ini segitiga BDC, dan yang satu adalah segitiga ADC, juga sama, saya pindahkan ke sebelah kanan. Ini dua buah segitiga yang masing-masing adalah siku-siku di titik D. Luas segitiga ABC itu adalah setengah AC kali BC sin C, dengan sudut E itu adalah penjumlahan sudut alfa dan sudut beta.
beta. Maka luas segitiga ADC sama dengan setengah AT kali TD sin alfa. Sedangkan untuk yang luas segitiga DC itu setengah BC kali CD sin beta. Luas segitiga ABC itu adalah jumlah dari segitiga ADC dan DBC. Sehingga kalau kita tulis persamaannya menjadi setengah AC kali BC sin T sama dengan setengah AC kali TD sin alfa ditambah setengah BC kali CD sin beta. Di ruas sebelah kiri dan kanan masing-masing punya setengah sehingga kita bisa mencoretnya, ya. Sehingga persamaan yang ada menjadi AT kali BC sin T sama dengan AT kali TD sin alfa plus BC kali CD sin beta. Kalau masing-masing saya bagi dengan AT kali BC, maka kalau AC BC dibagi AC dan BC, itu nilainya 1, nanti tinggal sin C saja. Sedangkan yang AC dan CD ini nanti menjadi CD dibagi BC. Yang BC kali CD nanti tinggal menjadi CD dibagi AC. Inilah bentuk persamaan yang kita dapatkan. Di sini ada perbandingan CD dibagi BC dan CD dibagi AC. Kita lihat dari segitiga ADC, di mana C sudut alfa, maka posisi CD terhadap sudut alfa itu adalah sisi samping, dan sisi AC terhadap sudut alfa itu adalah sisi miring. Maka perbandingannya CD dibagi AC samping bagi miring itu namanya cos alfa. Sedangkan untuk yang segitiga BDC terhadap sudut beta, maka sisi CD itu adalah sebagai sisi samping dan sisi CD itu adalah sebagai sisi miringnya, sami. Maka perbandingannya CD dibagi CD itu sama dengan cos beta. Nah, dari kita temukan cos alfa dan cos beta ini, maka kita bisa mengganti CD dibagi BC dan CD dibagi AC. Sekarang kita lihat sin alfa plus beta. Ini alfa plus beta menggantikan C ya. Maka cos alfa itu akan menggantikan CD dibagi AC. Dan cos beta itu akan menggantikan TD dibagi BC. Sehingga kita peroleh sin alfa plus beta sama dengan cos beta sin alfa plus cos alfa sin beta. Kalau penulisannya saya tata ulang, yang alfa berada di depan, maka menjadi sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Jadi kita telah menemukan satu rumus penjumlahan untuk sinus. Kita peroleh bahwa sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Untuk selanjutnya kita akan temukan, kita masih ingat identitas trigonometri berikut ini pada waktu kita di kelas 10 ya, bahwa cos min A itu sama dengan cos A dan sin min A itu sama dengan min sin A. Yang pertama untuk yang cos itu dinamakan fungsi genap dan yang untuk sin itu dinamakan dengan fungsi ganjil. Dari bentuk sin alfa plus beta, kita dapat menemukan bentuk sin alfa min beta dengan cara berikut ini. Kita tahu bahwa sin alfa min beta itu dapat kita tulis sebagai sin alfa plus min beta. Nah, sin alfa plus min beta dapat kita jabarkan sebagai sin alfa cos min beta plus cos alfa sin min beta. Untuk yang cos min beta, sekarang kita lihat ada identitas cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Maka kalau cos min beta tentu menjadi cos beta. Demikian pula untuk sin min beta sesuai dengan identitas sin min A sama dengan min sin A, maka kalau sin min beta itu sama dengan min sin beta. Perkalian antara positif dan negatif menjadi negatif sehingga bentuknya menjadi sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos
beta min cos alfa sin beta. Itu tadi rumus pengurangan yang kita temukan dari rumus penjumlahan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa. Kita telah menemukan dua buah rumus. Yang pertama adalah sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Dan sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama, hitunglah nilai sin 75. Kita tahu bahwa 75 derajat itu bukan sudut istimewa, tapi bisa kita peroleh dari sudut istimewa. Mana sin 75 sama dengan sin 45 plus 30. Berdasarkan identitas yang pertama untuk penjumlahan, kita anggap yang 45 sebagai alfa dan 30 sebagai beta, maka sin 45 plus 30 sama dengan sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 30. Kita ingat tabel trigonometri untuk sudut istimewa, bahwa sin 45 nilainya setengah akar 2, cos 30 nilainya setengah akar 3, kemudian cos 45 itu setengah akar 2, dan sin 30 itu setengah. Maka kita bisa mengganti nilai-nilainya untuk sin 45 dengan setengah akar 2, untuk cos 30 dengan setengah akar 3, dan untuk cos 45 dengan setengah akar 2, dan sin 30 dengan setengah. Kita lihat masing-masing punya faktor bersama, yaitu setengah akar 2. Ya, maka kita bisa keluarkan menjadi setengah akar 2 kali setengah akar 3 plus setengah. Masing-masing juga punya faktor setengah, sehingga kita keluarkan setengah kali setengah nilainya adalah 1/4. Maka yang di dalam tinggal akar 3 dan 1. Jadi nilai dari sin 75 sama dengan setengah akar 2 kali akar 3. Contoh yang kedua. Hitunglah nilai dari sin 1/12pi. Sin 1/12pi sama dengan sin 1/4pi min 1/6pi. Berdasarkan rumus jumlah sudut dan pengurangan sudut tadi, maka untuk sin A min B sama dengan sin A cos B min cos A sin B, maka di sini kalau sin 1/4 min 1/6pi, maka kita anggap A-nya adalah 1/4pi dan B-nya adalah 1/6pi, maka menjadi sin 1/4pi cos 1/6pi min cos 1/4pi kali sin 1/6pi. Kita tahu bahwa sin 1/4pi itu setengah akar 2, cos 1/6pi itu setengah akar 3, kemudian cos 1/4pi itu setengah akar 2, dan sin 1/6pi itu setengah. Maka kita bisa gantikan nilai sin 1/4pi dengan setengah akar 2, cos 1/6pi dengan setengah akar 3, cos 1/4pi dengan setengah akar 2, dan sin 1/6pi dengan setengah. Sehingga kita peroleh ya, masing-masing itu kan punya faktor bersama setengah ya. Kita keluarkan sehingga tinggal setengah akar 2 kali setengah akar 3 min setengah. Ya. Masing-masing punya setengah dan bisa kita keluarkan, maka setengah kali setengah nilainya adalah 1/4. Maka tinggallah 1/4 akar 2 yang dalam adalah akar 3 min 1. Jadi sin 1/12pi adalah 1/4 akar 2 kali akar 3 min. Baik, sesudah contoh, sekarang kita latihan anak-anak. Silahkan kalian kerjakan soal di bawah ini. Hitunglah sin 15 derajat. Dan yang kedua, hitunglah sin 7/12pi. Ya. Diskusikan dengan teman kalian, dan apabila menemui kesulitan silahkan bisa menanyakan ke Bapak Ibu guru kalian. Ya, demikian pembahasan materi untuk rumus jumlah dan selisih untuk sudut sinus. Terima kasih. Menjunjung tinggi budaya bangsa agar kita menjadi bangsa yang berjati diri.